Tutorial mata kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan. Topik ke-25 dari 40 topik. Surat saham dan sertifikat dalam hukum dagang. Disediakan di channel Global Tutorial. Pengertian saham. Saham adalah bagian dari modal. Berdasarkan pasal 40 KUHD, modal perseroan harus dibagi dalam beberapa sero atau saham, baik atas nama maupun saham dalam belangko. Menurut pasal 1 ayat 4, Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1976, saham adalah tanda penyetoran modal pada perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 40 KUHD. Saham diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 48 KUHD. Modal perseroan yang dibagi dalam beberapa sero atas saham terdiri atas saham atas nama, termasuk surat yang berharga, dan saham kepada pembawa, termasuk surat berharga. Pemegang saham berarti pemegang ikut mempunyai bagian atau saham atas modal. Perseroan adalah badan usaha yang modalnya dibagi dalam beberapa sero atau saham. Pengalihan saham. A. Saham atas nama dialihkan dengan cara sesi. B. Saham atas nama menjadi surat yang berharga disebut surat rekta. C. Saham kepada pembawa atas tunjuk adalah saham belangko dialihkan secara fisik, dari tangan ke tangan. Contoh saham atas pembawa adalah surat berharga, mudah dijual belikan. Cara penyerahan. A. Saham atas nama, hal ini diatur dalam pasal 42 KUHD. 1. Dengan cara membuat pernyataan tentang peralihan sahamnya dengan memberitahukannya kepada direksi. 2. Pernyataan kedua pihak, kemudian dibukukan dalam buku perseroan khusus, kemudian ditandatangani kedua pihak. Kelebihan saham atas nama sebagai berikut. A. Saham atas nama mudah dikontrol meskipun harganya belum dibayar penuh. B. Kekurangan harga saham dibebankan kepada pemegang baru. Hal ini diatur dalam PES 43 KUHD. 1. Persero lama, pengganti hak tetap berkewajiban menyetor kekurangannya. 2. Kecuali direksi menyatakan menerima persero baru, konsekuensinya persero lain dibebaskan. B. Saham kepada pembawa, saham belangko. Hal ini diatur dalam pasal 41. Surat berharga tidak dapat diterbitkan sebelum harga saham disetor penuh. Direksi susah mengontrol sebab tidak dapat diketahui saham ada di tangan siapa dari segala tanggung jawabnya. Dalam praktik, saham belangko dapat diterbitkan perseroan terbatas terbuka yang sudah go public. Maksudnya, saham tanpa nama mudah dijual belikan dalam pasar modal, yaitu setiap saat dapat dialihkan. Sertifikat. Sertifikat adalah akta yang sengaja dibuat untuk bukti tentang adanya peristiwa tertentu atau surat berharga atas pembawa yang diterbitkan oleh bank atau badan hukum. Sertifikat ini diatur di luar KUHD. Ada 3 macam sertifikat seperti berikut. Sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah sertifikat bank sebagai bukti penerimaan kepada pembawa yang diterbitkan bank atas sejumlah uang yang diserahkan kepadanya untuk jangka waktu tertentu. Hal tersebut dilakukan dengan memperoleh bunga sebagai imbalan serta mudah dijual belikan sehingga termasuk surat berharga. Berdasarkan izin Bank Indonesia, ada pula surat deposito berjangka, yaitu surat yang berharga, diterbitkan atas nama, dan pengambilannya terikat pada jangka waktu tertentu. Keuntungan surat deposito sebagai berikut. 1. Mudah dialihkan. 2. Dapat diperdagangkan atas tunjuk. 3. Dapat dijaminkan. 4. Terjamin rahasianya. 5. Asal-usulnya dirahasiakan. 6. Ada bunga yang dibayar di muka. 7. Bebas dari PPN, atau pajak kekayaan, bunga dividen, dan pajak perseroan. Sertifikat saham. Sertifikat yang diterbitkan PT Dana Reksa yang membuktikan pemegang memiliki sebagian atau beberapa bagian dari perusahaan, beberapa lembar saham dari suatu perusahaan tertentu. Sertifikat saham tidak sama dengan saham biasa. Perbedaan antara sertifikat saham dan surat saham sebagai berikut. 1. Sertifikat saham. A. Penerbitnya adalah PT Dana Reksa. B. Hak dividen dari Dana Reksa. C. Mengenai hak suara, tidak mempunyai hak suara, tidak diatur. D. Hak penetapan direksi, tidak mempunyai hak. 2. Surat saham. A. Penerbitnya dilakukan setiap perusahaan. B. Hak dividen berasal dari perusahaan yang menerbitkan. C. Mengenai hak suara diatur tentang hak suara. Direksi mempunyai hak menetapkan keuntungan sertifikat saham atas tunjuk, mudah dialihkan, mendapat dividen dari PT Dana Reksa, harga sertifikat saham dalam bursa saham dapat naik, mendapat keringanan, bebas pajak. Hal ini diatur dalam Kepres nomor 52 tahun 1976.
Sertifikat dana diterbitkan PT Dana Reksa. Berdasarkan dukungan dana yang dihimpun PT tersebut dengan cara membeli saham perusahaan yang go public. Sertifikat dana didukung oleh saham perusahaan bonafit. Hal itu jika satu perusahaan kurang menguntungkan, PT Dana Reksa menutupinya dengan saham perusahaan yang lebih bonafit. Keuntungan sertifikat dana sebagai berikut. 1. Ada jaminan dividen minimum setingkat bunga deposito. 2. Pembayaran dividen dilakukan 2 kali setahun. 3. Mudah dijual PT Dana Reksa atau agen-agennya. Demikianlah materi topik ke-25 tutorial kuliah hukum dagang dan kepailitan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.